Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Hari ini gua akan mereview 1 jam bergenre dress watch. Sejujurnya gua paling kurang demen nih sama model jenis jam dress watch. Tapi kalau kita hobi jam tangan, kita menurut gua wajib punya satu aja minimal supaya kita bisa pakai ketika sesekali kita pakai baju formal. Kalau kita dengar suatu brand jam tangan bermerek Orient, mungkin kita tidak semuanya kenal ya, apalagi mereka yang tidak hobi jam tangan. Orient itu mirip kata Oriental yang artinya adalah negara-negara dari Asia. Dalam bahasa Latin, kata Orient itu menggambarkan terbitnya matahari. Brand yang berasal dari Jepang ini berdiri secara independen pada tahun 1950 dengan nama Tamateiki Company. Dan setahun setelahnya entah bagaimana dia berubah menjadi Orient Watch Company. Pada tahun 2001, Seiko Epson membeli sebagian besar sahamnya. Pada akhirnya Orient diangkat menjadi anak. Maksud gua adalah Orient diakuisisi secara penuh oleh Seiko Epson pada tahun 2009. Walaupun Orient telah berpindah kepemilikan, Seiko Epson tidak mau merubah karakter Orient sedikit pun. Jadi dia seperti layaknya perusahaan yang independen seolah-olah. Oke, nah jadi kebetulan ini gue dapat titipannya lengkap dengan box presentasinya ya. Kita langsung buka guys. Oke, ini adalah kartu garansinya. Ya, nggak perlu kita lihat lebih jauh ya, ini instruction manual ya. Oke, biasa saja. Nah ini guys, jadi kalau gue bilang ini boxnya lebih bagus daripada Seiko ya. Mana ada Seiko pakai begini nih ya. Ini logam guys, jadi walaupun ya cukupan aja lah kualitasnya, tapi effort untuk membuat ini tuh luar biasa sih kalau menurut gue dengan harga sekian. Nah jamnya gue udah pisahin ya. Ini sekarang ada logo lagi Orient sini, kemudian nih bantalnya. Ini bantalnya keras guys ya, jadi nggak abal-abal sih kalau buat gue. Cukup bagus ya. Oke, kita singkirin dulu, kita langsung lihat jamnya. Waduh, ini first impression gua ketika melihat jam ini lebih bagus daripada kalau kita lihat secara online guys. Sekarang kita langsung ke dimensi aja ya. Ini berdasarkan pengukuran gua, dia dimensinya diameter 40,5 mm. Kemudian jarak lak to lak adalah 46,5 mm. Kemudian tebal case dan dome kristalnya itu adalah 46,5 mm. Oke. Sekarang case finishing ya, kita lihat di bagian samping sini itu finishing brush. Kita lihat finishingnya lebih detail. Cakep ya guys, kalau menurut gue ini sempurna ini di sisi sini ya. Finishingnya. Finishing crownnya juga bagus, polish. Kemudian ada detail logo Orient ini di finishing sunblasted. Tapi kita lihat sisi belah sininya. Kemarin gue melihat ya, ada finishing yang kurang rapi guys di sini, di ujung look sini. Tapi di sini di pencahaya ini kurang bisa kelihatan. Oh lihat nih di ujung sebelah kanan sini. Oh kita lihat. Nah, lihat guys. Dia tuh ada kayak nggak rata gitu finishingnya tuh guys. Jadi warnanya yang paling ujung dekat jempol gue ini lebih gelap daripada yang lebih jauhnya tuh. Dan itu kelihatan ada seperti brushing yang terpisah gitu guys. Di sini juga sama guys, sebentar ya. Nah ini guys nih kelihatan tuh ya, di ujung loop tuh ada seperti kayak ada garis guys ya, begitu aja. Tapi overall ini cakep ya, itu hanya permasalahan QC kalau menurut gua tuh. Wadaw, luar biasa bagus guys. Lihat ini baju gua
ya. Tangan gua semuanya bercermin di sini. Terus ada pintu, lihat guys, ada pintu geser ya. Kemudian ada handphone, ini warna hitam. Ini ada apa namanya, tripod gua kelihatan jelas. Kemudian di atas ada dedaunan warna hijau. Semuanya bercermin guys. Nah ini tuh lihat ada titik lampu pun kelihatan. Lampu downlight kelihatan di sini. Nah gila ya, luar biasa ini case finishingnya. Yang polishnya lebih bagus kalau menurut gue bilang daripada brushingnya. Sebenarnya brushnya bagus, cuman ya tadi ada masalah QC sedikit di ujung look ya. Kalau kita lihat dari samping. Sekarang kita lihat dari atas. Waduh, ini polisinya luar biasa, nggak main-main guys. Dengan harga segini ya. Ini lebih bagus dari jam Tag Heuer yang harganya 20 juta. Gue bisa berani bilang. Gue waktu kemarin kan review Tag Heuer. Wah bagus ini polishingnya. Lebih bagus dari Seiko, lebih bagus dari Tag Heuer. Gila, ini bercermin guys. Kita bisa ngenalin wajah kita di sini. Jadi bayangannya tuh nggak hancur. Kalau yang polisinya kurang bagus, bayangannya hancur. Oke, sekarang kita lihat tebalnya. Tadi kan 12 mili ya. Kalau ciri khas dress watch itu dia tipis guys. Sebenarnya ini nggak terlalu tipis guys. Cuman dia banyak segmentasi bidang, lihat. Ini casingnya, ada garis bidang, 2 bidang lagi tuh di situ. Ada sudut seperti sudut gitu ya. Di atasnya juga. Jadi dengan adanya itu si casingnya tidak tampak tebal guys. Kemudian kristalnya memang tebal banget. Ini cembung. Jadi dia 2 mili mungkin ada. 2 apa 3 mili gitu. Cuman kristalnya doang. Jadi ini kelihatannya nggak tebal guys, karena solusinya dari desain terpecahkan gitu ya. Oke, sekarang kita ke movement automatic, hacking, dan hand winding. Ini di dekorasi juga bagus ya, gue pikir. Wah finishingnya luar biasa sih. Cuman gue bilang ini kalau mau lebih bagus lagi ini dikasih warna guys. Jadi si rotornya ada warnanya. Jadi kalau dari jauh tuh udah kelihatan kontrasnya. Kalau ini kurang kontras gitu aja. Semuanya finishingnya selain rotor itu di finishing sunblasted biasa doang ya. Running di 21.600 bit per hour atau 6 bit per second. Jadi satu detiknya. Oke. Terus akurasinya ini lebih bagus dari Seiko guys. Dia 25 detik plus atau minus 15 detik. Deviasi akurasinya lebih akurat daripada movement Seiko yang plus 40 sampai minus 25 kalau nggak salah ya per hari. Oke, sekarang kita coba crownnya. Crownnya sambil kita dengerin ya bunyinya. Ini crownnya enak banget diputernya, nggak ada berasa tajam sedikit juga. Ini kalau kita sering-sering putar juga tangan kita nggak sakit guys. Bagus banget. Jadi crownnya ini spesial buat gua guys. Sangat memuaskan. Oke, kita lanjut kepada dial. Nah, dialnya ada apa aja sekarang? Dial yang simple berwarna putih. Di sini sebenarnya ada sunburstnya guys. Tuh lihat, kita lihat ya. Tapi sunburstnya tuh nggak terlalu kuat, tapi lebih kuat di cahaya lampu guys. Ya. Terus ada di sekelilingnya mini tracker, sangat amat rapi. Ada angka di setiap mini tracker 5 menit, 05, 10, 15. Kemudian di angka 12 itu Roman numeral. Kemudian di angka 6 itu adalah Roman numeral juga. Jadi sisanya adalah stick marker. Itu di print guys, tapi di printnya tuh dia agak timbul, dia seperti applied apa gimana gitu, teknik cara tempelnya itu nggak biasa guys. Tuh dia tuh nempel tuh kalau misalnya di cahaya lampu tuh ya, di marker itu kelihatan dia tuh kayak timbul. Nah guys, tuh kelihatan ya tertimbul. Nah kemudian ini si hands bergaya dolphin hands, itu dia sebenarnya warnanya biru guys tuh ya, biru ya. Ini hanya orang yang punya aja yang tahu sih, sama yang nonton review video ini ya. Dengan review di YouTube juga sama dikasih tahu ini warnanya biru dark blue tuh. Ini sunburstnya kayak begini guys ya.
Dan yang gue suka lagi adalah dia itu cembung dari kristal dan cembung juga dari dialnya sendiri itu udah cembung guys. Jadi kalau cembung ini banyak yang suka ya, ada dimensi tersendiri tuh kayak gini ya, agak seperti vintage gitu jamnya. Ini kacanya sekarang ya menggunakan mineral kristal anti scratch katanya ya, bukan sapphire kristal, sangat wajar ya dengan harga segini. Kemudian dia tanpa anti reflective coatingnya, which is nggak masalah guys, apalagi berwarna putih guys. Wah, berwarna putih mau ngebayang gimana juga nggak akan kelihatan guys. Nah sekarang kita lihat ada dead window di posisi angka 3 ya, dimana dia ada fitur tanggal. Ini fitur tanggalnya seperti ada frame-nya guys, seperti menjorok ke dalam ya, berwarna putih, tidak ada perbedaan warna. Yang gua sangat suka itu adalah dia tanggalnya bener-bener center di tengah-tengah guys ya, luar biasa. Ini biasanya kalau jam-jam Seiko atau jam ya kadang-kadang juga di jam luxury pun itu tidak center di tengah-tengah guys si tanggalnya. Kalau ini sempurna ya. Nah, logo Orient ditempel di bawah angka 12 itu berfinishing polish guys, kecil, detail. Kemudian di bawah lagi ada logo Orient, ini gue buka aja ya kayaknya. Nah kita lihat ini hacking guys, jadi si jarumnya berhenti ketika gue cabut crownnya untuk atur waktu. Nah kita lihat biar jelas tuh ya, logo Orient di print ya, kemudian di bawahnya juga ada tulisan automatic. Kemudian di dekat angka 6 di bawah itu ada tulisan water resistance, which is cuman 3 bar doang, cuman tahan kena cipratan air. Tapi ini sangat wajar karena ini bukan jam sport ya. Di bawah angka 6 ada tulisan movement Japan dan ada kode apa itu nggak terlalu penting lah ya untuk kita ketahui. Oke, sekarang kita lihat ini dia kalau misalnya kita menggunakan cahaya lampu. Dia itu si kristalnya membentuk bayangan di dial, jadi ada lingkaran begitu dan gua suka guys. Itu yang membuat si dialnya itu bisa bermain dengan cahaya, salah satunya itu guys, selain sunburstnya ya. Dan membuat ini dial yang begitu simpel itu jadi ada garis itu, jadi nggak apa-apa guys, jadi bagus gitu, sedikit terisi ya, ada permainan cahaya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini strapnya ya. Strapnya ini dari Calf itu kulit sapi muda ya guys. Ini lebih baik daripada genuine leather guys. Kalau genuine leather itu dia campuran, hanya sedikit kulit di dalamnya itu ada plastik, ada apa bahan-bahan lain yang bukan kulit guys. Tapi kalau Calf ini sepenuhnya kulit sih kalau setahu gua. Ya, jadi ini cukup fleksibel, dia desainnya full padded. Jadi ada padnya tuh dibuat lebih tebal, semua full padded sampai sini semua ya. Kemudian ini cukup nyaman dipakai ya. Ini dibilang terlalu kaku enggak, terlalu lentur juga enggak, tapi ini nyaman sih dipakainya. Cukup lentur lah, cukup lentur. Kemudian nah ini Orient ada bakalnya. Nah kalau ini itu kualitasnya tidak sebagus yang tadi guys, yang di sini tuh guys beda ya kualitasnya. Kalau yang ini biasa saja ya, oke lah, ini kan cuma bakal kecil nggak kelihatan terlalu, bukan tokoh utama ya. Oke, sekarang kita coba pura-pura pakai di tangan gua ya. Nah ini dia guys, ukuran yang tidak kebesaran sebetulnya ya guys untuk sebuah jam tangan di lebar pergelangan tangan gua yang 53,5 mm. Dia kan cuma 40,5. Jarak lak to lak itu 46,5. Jadi masih aman guys. Tapi ya guys, kalau gue bilang ini untuk sebuah dress watch ya, apalagi karena dia warnanya putih ya. Nah ini menyebabkan sedikit kegedean kalau buat gua ya. Jadi tampak kurang manis gitu guys. Kan karakter dress watch itu kan dia kan bukan sport watch, jadi harus manis guys. Kan buat pakaian formal gitu ya, rapi-rapi ya. Ya ini kurang kecil guys. Coba kalau 40 kurang ya, 38,5 atau 39 lah. Itu masih jauh lebih bagus kalau menurut gua guys. Ya ini tebalnya nggak tebal, cukup tipis.
Wearability-nya bagus, enak dipakainya juga, ringan ya guys. Cuman ya itu tadi, menurut gua satu, ukurannya sedikit kebesaran buat tangan gua. Kalau buat tangan yang besar ini pas guys, pas. Oke. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, gua mau sebutkan kelebihan-kelebihan dari jam ini ya. Pertama adalah spesifikasinya lebih tinggi daripada harganya. Jadi harganya memang murah guys. Terus yang kedua, finishing polishingnya yang sangat spesial, sangat bagus. Kemudian yang ketiga, movementnya guys, movementnya itu lebih akurat dari bapak angkatnya sendiri. Dan rotornya pun didekorasi guys. Jadi ini effortnya nggak main-main sih kalau menurut gua. Nah sekarang kita cek harga ya yang ada di pasaran itu berapa. Ini menurut gua sangat bagus sih guys. Jadi menurut spesifikasi yang didapatkan dengan harga sekian, gue bilang value for money dari jam ini adalah very good until outstanding. Ya masih ada yang outstanding guys, ya masih lebih bagus lagi masih ada, tapi bukan pada jam mainstream brand. Ya nanti kapan-kapan kita akan review ya. Oke, jadi kesimpulan yang paling akhir adalah jam Bambino Orient ini masih sangat layak dibeli guys. Dia itu terbaik pada kelas mainstream brand untuk dress watch yang paling murah. Dia paling bagus guys. Kecuali ada lagi micro brand, ya dia juga lebih murah tapi prestisnya beda, nggak seperti Orient. Sudah in-house movement, kemudian brandingnya juga mainstream, ya lebih punya history gitu. Oke, begini aja video gua. Silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi di konten-konten mendatang. See you, bye.